Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana bisa seorang nenek penjual kue ini mendapat perlakuan kasar dari seorang polisi arogan? Tak disangka, ternyata anaknya adalah seorang jenderal Kopassus yang cukup disegani di negeri ini. Bagaimana kelanjutannya? Mari simak cerita lengkapnya. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan kisah seru berikutnya. Di balik hiruk-pikuk pasar Kerangjoyo, aroma kue panas yang baru matang dari kios sederhana milik Bu Rita seolah menjadi nyanyian pagi bagi para pedagang dan pembeli. Setiap lembaran daun pisang yang mengepul membawa harum, wangi gula merah dan kelapa parut yang memancing air liur. Orang-orang tak hanya datang untuk membeli, tapi juga untuk singgah, berbagi cerita, dan mencicipi ketulusan yang tercampur dalam adonan. Kios kecil itu berdiri tepat di simpang jalur masuk pasar, berdinding triplek usang, dan berkanopi plastik bening yang kadang bocor saat hujan. Namun dari tempat sesederhana itulah, kebahagiaan kecil tercipta. Di sana, seorang nenek dengan senyum penuh kasih menyambut siapa saja tanpa pandang rupa. Ambil saja dulu, bayarnya belakangan, ucapnya menjadi frasa paling akrab yang melekat di benak pembeli. Sebab kios kecil itu tak hanya menjual rasa, tapi juga menyimpan kisah derma yang tak terhitung jumlahnya. Kebaikan itu berasal dari Rita, seorang janda berusia 60 tahun yang kehilangan suaminya lebih dari 1 dekade lalu. Walau ditinggal dalam sunyi, ia tak pernah membiarkan dirinya larut dalam duka. Rita memilih untuk menjadi cahaya bagi sekelilingnya. Ia adalah ibu dari 3 anak, namun banyak orang di kampung menganggapnya lebih dari itu. Ibu dari desa itu sendiri. Tangannya yang keriput membentuk kelezatan, dan hatinya yang lapang membentuk harapan. Dari hasil menjual kue, ia membantu biaya sekolah anak tetangga, membelikan beras untuk keluarga yang kelaparan, bahkan menyumbang untuk perbaikan surau kecil di ujung kampung. Tidak pernah sekalipun Rita menghitung kebaikan yang ia beri. Ia percaya bahwa rezeki selalu kembali pada waktunya. Orang-orang bilang Tuhan menitipkan sebagian kasih-Nya lewat wanita tua itu. Banyak anak di desanya bisa terus bersekolah berkat uluran tangannya, dan banyak perut kenyang tanpa tahu siapa yang sebenarnya membayar makanan mereka. Banyak anak di desanya bisa terus bersekolah berkat uluran tangannya. Namun dunia tak selalu membalas kebaikan dengan kebaikan. Takdir terkadang tak memilih waktu yang tepat untuk menunjukkan taringnya. Saat langit tampak cerah, badai bisa datang tanpa aba-aba. Di sudut gelap kekuasaan, di dalam ruangan ber-AC dengan map-map tebal berserakan di meja kayu besar, duduklah seorang pria yang haus akan sorotan. Komandan Marwan, seorang polisi berpangkat menengah berusia awal 40-an, mengetuk-ngetukkan pena di jari dengan wajah keras. Ia bukan polisi sembarangan. Tampilannya rapi, tubuhnya tegap, suaranya lantang. Namun di balik semua itu tersembunyi ambisi yang membakar perlahan. Marwan tak peduli pada kebenaran selama target terpenuhi. Dan kini, demi promosi jabatan yang telah lama ia incar, ia mencari sasaran empuk untuk dijadikan kasus besar. Dan sayangnya, Rita masuk dalam bidikan kejamnya. Ketika desas-desus soal kelezatan kuenya mencapai telinga seorang penyidik rekan Marwan yang sedang menangani kasus narkotika. Dengan tatapan mata tajam yang menyimpan bara keserakahan, Marwan menyusun skenario tuduhan keji. Ia mengklaim bahwa kue legendaris yang membuat Rita dicintai itu mengandung ganja, bahwa rasa nikmat itu bukan berasal dari cinta, tapi dari zat terlarang. Dalam benaknya, tangkapan besar terhadap seorang pengedar yang menyamar sebagai penjual kue bisa jadi tiket emas untuk duduk di kursi jabatan berikutnya. Ia tahu bahwa Rita bukan siapa-siapa secara hukum, bukan orang yang bisa membela diri dengan pengacara mahal atau punya koneksi ke tokoh penting, dan disitulah Marwan keliru.
Semua itu demi satu hal, sorotan dari atasannya, sorotan yang akan ia kejar, bahkan jika harus menindas kebenaran. Mulai terlihat kabur di mata seorang polisi muda bernama Budi. Ia adalah anak buah Marwan, baru 3 bulan berdinas, dan masih menyimpan idealisme dari ruang kelas akademi yang belum tercemar. Budi melihat bagaimana atasannya sering mengambil jalan pintas, memanipulasi bukti kecil, bahkan memerintah tanpa membuka ruang diskusi. Dalam kasus Burita, Budi merasakan sesuatu yang janggal sejak awal. Seorang wanita tua, penjual kue, dengan reputasi sebaik itu, tiba-tiba dituduh mengedarkan ganja, hatinya menolak untuk percaya. Namun pangkat belum memberi ruang baginya untuk bersuara lantang. Ia hanya bisa mencatat, menyimpan gelisah, dan berharap suatu saat kebenaran bisa bicara lebih keras dari pangkat di bahu. Hari itu, udara terasa lebih panas dari biasanya, dan pasar yang biasanya ramai dengan suara tawar-menawar, kini dipenuhi dengan keheningan aneh. Sari yang baru saja meninggalkan kios untuk mengambil stok kue, tak tahu bahwa saat itu hidupnya dan ibunya akan berubah selamanya. Marwan dan 2 anak buahnya tiba-tiba memasuki kios. Tanpa kata, mereka langsung menuju Rita yang sedang sibuk membungkus kue. Mata para pedagang yang biasa setia pada Rita dipenuhi kebingungan dan ketakutan saat Rita diborgol dan dipaksa keluar dari kios. Meskipun tubuh Rita yang sudah menua, ia tetap tegap. Tidak ada sedikit pun rasa takut di matanya. Namun, kebijakan di pasar seakan luntur begitu saja. Para pedagang hanya bisa diam, menonton dengan rasa tidak percaya saat Rita, yang mereka kenal sebagai ibu yang selalu memberi, diperlakukan seperti penjahat besar. Keadaan itu hanya menjadi lebih kacau ketika mobil polisi membawa Rita pergi, menghilang di balik keramaian pasar. Di ruang interogasi yang sempit, Rita duduk diam dengan tangan yang diborgol di atas meja logam yang dingin. Ruangan itu hanya diterangi lampu neon yang menyilaukan. Setiap detik terasa seperti beban yang semakin menekan. Marwan berdiri di hadapannya dengan ekspresi dingin dan tatapan tajam. Rita, meskipun tubuhnya lelah dan renta, tetap teguh. Aku tidak tahu apa-apa tentang itu. Jawabnya dengan suara pelan, tapi penuh keyakinan. Namun, Marwan sudah kehilangan kendali. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa seorang wanita tua yang hidupnya penuh dengan kebaikan bisa begitu tenang. Dengan kemarahan yang tidak terkendali, Marwan menampar wajah Rita, tubuhnya terbanting ke tembok. Tak ada belas kasihan, hanya kebencian yang mendalam pada siapapun yang menghalangi jalannya. 3 jam itu lebih terasa seperti 100 tahun penuh penderitaan bagi Rita, yang tak bisa menjawab selain dengan keteguhan dan keyakinan pada kebenaran. Sari duduk di kiosnya, menunggu dengan sabar. Namun, ketidakpastian terasa begitu menyiksa. Ia menatap jam dinding yang berdetak pelan, seperti menyiratkan waktu yang tak pernah cepat berjalan. Setiap detik terasa seperti jam-jam panjang yang menggerogoti rasa tenang dalam dirinya. Ketika matanya mulai merasa berat, sebuah suara dari luar kios memecah keheningan. Seorang tetangga berlari menuju kios dengan wajah cemas. "Ibumu dibawa ke kantor polisi," ujar tetangga itu, suaranya hampir berbisik. Sari merasa seperti seluruh dunia runtuh di hadapannya. Itu adalah hal yang tak pernah ia bayangkan. Ibunya yang selama ini dikenalnya dengan penuh kebaikan dan kasih, kini menjadi korban dari sistem yang tak adil. Tiba-tiba, langit yang tadinya cerah terasa begitu mendung. Sebuah petir dari berita itu menyambar dengan keras, menghancurkan ketenangan yang sebelumnya ia nikmati. Ketika Sari sampai di depan kantor polisi, ia tak bisa percaya dengan apa yang dilihatnya. Rita, ibunya, bukan hanya wanita biasa di desanya. Dia adalah ibu bagi mereka semua, yang selama ini selalu siap membantu. Warga desa dan para pedagang yang sudah mengenal kebaikan Rita selama bertahun-tahun, kini berkumpul di depan kantor polisi menuntut penjelasan. Beberapa dari mereka membawa spanduk bertuliskan, "Kembalikan ibu kami," dan "Keadilan untuk Rita." Ada yang menangis, ada pula yang berteriak marah. Suasana menjadi semakin tegang, tak ada yang ingin menyerah. Sari berdiri di tengah kerumunan itu, tangannya gemetar. Ia tak tahu apa yang bisa dilakukan.
Tetapi di matanya terpantul kebulatan tekad. Keberanian ibunya kini memancar dalam dirinya. Sebagai seorang anak, ia tidak akan membiarkan ibunya dihancurkan tanpa alasan yang jelas. "Ibu tidak bersalah," teriaknya, bergabung dengan warga lain yang mendukung kebenaran. Marwan berdiri di balkon kantor polisi, menatap kerumunan warga yang semakin memanas. Ia tahu bahwa situasi ini bisa berakhir buruk bagi dirinya, namun hasrat untuk menjaga posisinya membuatnya menjadi buta terhadap kebenaran. Dengan tangan terangkat tinggi, ia mengancam mereka semua. "Bubar!" teriaknya, suara beratnya menggema di udara malam. "Kalau tidak, akan ada yang celaka." Kata-kata itu bukan hanya ancaman, itu adalah peringatan bagi siapapun yang berani melawan. Warga desa yang sudah cukup lama menderita dalam diam, kini dikejutkan oleh arogansi yang tak terduga dari seorang pejabat yang seharusnya menjadi pelindung mereka. Sari merasa hatinya memanas, namun ia menahan diri. Ia tahu, meskipun Marwan bisa mengancam mereka dengan kekuasaan, kebenaran akan tetap datang. Keberanian warga desa yang datang dengan tulus untuk membela Rita menjadi tanda bahwa tak ada kekuasaan yang bisa menghentikan suara kebenaran yang mengalir dari hati orang-orang yang benar. Foto itu dipegangnya dengan tangan gemetar, seolah benda tua itu adalah bom waktu yang siap meledakkan seluruh bangunan kebohongan yang sedang dibangun Marwan. Di ruang tamu yang remang dan berdebu, hanya detak jam tua yang terdengar. Budi menunduk, mengamati detail foto itu, rambut Rita yang masih hitam, senyum almarhum suaminya yang tenang, dan 3 anak mereka yang berdiri penuh kebanggaan. Tapi bukan hanya wajah bagus yang mengejutkannya, melainkan cara Rita menatap lensa kamera. Lembut, tenang, dan penuh kasih. Sebuah sorotan yang kontras dengan luka di pipinya malam tadi. Di antara guci keramik, bingkai kayu yang sudah lapuk itu menyimpan lebih dari sekadar kenangan. Ia menyimpan legitimasi kebenaran yang tak bisa dibantah. Budi menatap wajah bagus di foto itu seolah berhadapan langsung dengannya. Ia pernah melihatnya di siaran televisi, dalam acara kenegaraan dan upacara militer. Berdiri di barisan paling depan, dengan tatapan tak tergoyahkan. Bagus bukan hanya seorang jenderal. Dia adalah simbol disiplin dan kehormatan. Mengetahui bahwa Bagus adalah putra dari wanita yang baru saja dilukai secara fisik dan moral oleh komandannya sendiri, membuat keringat dingin merayapi leher Budi. Ia menoleh ke arah Marwan yang masih membongkar lemari dapur dengan kasar, tak menyadari bahwa keputusan yang baru saja ia ambil bisa saja menjungkir balikan seluruh karier dan hidupnya. Hati Budi berdegup kencang. Ia tahu ini bukan sekadar foto, ini adalah percikan api yang bisa membakar seluruh rekayasa keji yang sedang dimainkan. "Foto bisa direkayasa," kata Marwan sambil tertawa sinis, membuang pandang ke arah jendela. Ia tak menyentuh foto itu, seolah takut kebenaran yang terpampang di atasnya bisa menular ke kulitnya. Budi mencoba meyakinkan, menjelaskan dengan suara bergetar bahwa ia sendiri pernah melihat Bagus dalam acara kenegaraan. Tapi Marwan mengibaskan tangan, menyuruh Budi diam. "Kita bukan pengecut, Bud," ucapnya dingin. "Kalau mereka mau main gertak, kita gigit balik." Ucapan itu membuat Budi membeku. Ia sadar, ini bukan lagi tentang hukum atau kesalahan prosedur. Ini soal ambisi yang telah menjelma menjadi buta. Dan kebutaan Marwan itu kini bukan hanya membahayakan kariernya sendiri, tapi juga nyawa orang-orang tak bersalah yang terlibat. Suara Bagus di ujung telepon terdengar berat, namun tajam, seperti pedang yang ditarik perlahan dari sarungnya. Ia tak bertanya panjang lebar, karena ia tahu adiknya tak akan sanggup menjawab sambil menangis. Hanya dengan kalimat itu, "Aku pulang sekarang." Sari tahu, badai akan segera datang, tapi kali ini bukan untuk menghancurkan, melainkan menuntaskan. Setelah menutup telepon, Sari terduduk di lantai kamar, menggenggam ponsel seperti menggenggam harapan terakhir. Di sisi lain kota, Bagus segera menghubungi ajudan-ajudannya, meminta mereka bersiap. Ia tak membawa pasukan, hanya 5 orang, tapi semua cukup untuk menunjukkan bahwa kekuasaan bukanlah tentang jumlah, melainkan kehormatan dan ketegasan. Malam itu, langit desa Karangjoyo seolah menahan bintang,
sepi menunggu fajar yang membawa jawaban. Setiap langkah Bagus di pelataran kantor polisi menggema seperti ketukan palu di meja keadilan. Seragam lorengnya rapi, baret merah mencolok di kepala, dan tatapannya menembus dinding-dinding birokrasi yang selama ini melindungi penindasan. Petugas jaga yang semula duduk santai langsung berdiri, menunduk tanpa disuruh. Marwan yang sedang berada di ruang lobi tak menyangka akan kedatangan itu. Matanya membulat, namun mulutnya keluh. Bagus tak berbicara. Ia langsung menuju ruang tahanan, diikuti ajudannya. Saat menatap ibunya yang duduk di balik jeruji, dengan wajah pucat tapi sorot mata yang tetap tegar, sesuatu dalam dirinya runtuh. Ia tak menangis, tapi rahangnya mengeras. Malam belum benar-benar habis. Namun terang mulai merayap dari balik jendela. Itu bukan hanya fajar bagi hari baru, tapi fajar bagi sebuah keadilan yang selama ini tertunda. Ketika Bagus melangkah ke ruang tahanan, ia tidak bisa menahan tatapannya yang penuh kegetiran saat melihat ibunya di balik jeruji. Meski hanya beberapa bulan yang lalu ia menyaksikan ibunya yang selalu teguh, kini Rita tampak lebih rapuh, namun tidak kehilangan kilau keteguhan dalam matanya. Sari, yang berdiri di samping ibunya, menggenggam tangan ibunya dengan erat. "Kak, kita akan keluar dari sini," ujar Bagus dengan suara yang lebih bergetar daripada biasanya. Ia tidak datang dengan kekuatan amarah yang biasa dipunyai seorang prajurit, tapi lebih dengan kesedihan yang mendalam. Kesedihan atas pengkhianatan yang tak hanya menyerang tubuh ibunya, tapi juga moralitas seluruh sistem hukum. Rita, wanita sederhana yang begitu banyak memberi, kini terbelenggu oleh tuduhan palsu. Bagus tahu, keadilan akan datang, meski harus melalui jalan yang panjang. Di ruang pengadilan militer yang kaku, Bagus duduk tegap, matanya fokus pada hakim yang mengetuk palu. Sementara di hadapannya, Marwan terlihat gelisah. Bukti yang dia anggap bisa menutupi kesalahannya malah terungkap satu persatu. Rekaman CCTV yang menampilkan Rita yang tidak mencurigakan hanya berdiri di kiosnya sambil menyapa pelanggan, serta hasil laboratorium yang menyatakan kue yang dijual oleh Rita tidak mengandung bahan haram apapun. Semua bukti berbicara keras, membuktikan bahwa yang tercemar bukanlah kue itu, melainkan niat jahat Marwan yang ingin meraih posisi dengan cara yang sangat merendahkan. Tangan Bagus menggenggam berkas berisi bukti itu, tahu bahwa ini adalah pembalasan bagi ibunya yang tak berdosa. Marwan mencoba bertahan dengan berbagai alibi, tapi semakin ia berbicara, semakin jelas kebohongannya terbongkar. Suasana di ruang sidang semakin mencekam. Beberapa petugas di balik meja hakim saling memandang, sementara Bagus tetap diam dengan tatapan tak tergoyahkan. Begitu hakim menjatuhkan vonis, seisi ruang sidang seakan terhenyak. 8 tahun penjara untuk Marwan, serta pencopotan dari jabatannya. Marwan, yang dulu sangat angkuh, kini hanya bisa terdiam. Wajahnya merah menahan malu. Semua kotoran yang disembunyikan dengan keserakahan akhirnya terungkap. Bagus berdiri dengan kepala tegak, mengucapkan terima kasih pada hakim yang telah menunjukkan bahwa keadilan tetap bisa ditegakkan di dunia ini, meskipun seringkali tertutupi oleh kekuasaan dan kedangkalan moral. Ketika Rita akhirnya kembali ke desa, suasana di pasar pun berubah. Warga yang selama ini mendukungnya dengan sabar, menunggu hari keadilan itu datang, akhirnya bisa tersenyum. Teriakan gembira terdengar dari setiap sudut pasar, dan Rita disambut dengan pelukan hangat dari mereka yang dulu sering dibantu olehnya. Sari berdiri di samping ibunya, matanya basah dengan air mata kebahagiaan. Tak hanya karena ibunya dibebaskan, tetapi juga karena keadilan yang datang bukan hanya dalam bentuk hukum, tetapi juga dalam bentuk cinta dan persatuan masyarakat. Di kios sederhana milik Rita, aroma kue panas kembali tercium, seperti simbol bahwa keadilan telah menghangatkan hati mereka yang tulus. Seperti halnya, kue itu menghangatkan perut mereka yang lapar. Kisah ini menjadi pelajaran bagi setiap orang di desa itu dan di luar sana. Marwan yang haus akan kekuasaan harus membayar harga yang sangat mahal atas keputusannya untuk memanfaatkan jabatannya demi ambisi pribadi. Sementara Rita, seorang ibu yang tak memiliki kekuasaan selain dari kebaikan hati dan ketulusan, membuktikan bahwa integritas jauh lebih bernilai daripada pangkat atau uang. Ketika keadilan datang, ia tidak perlu berteriak atau menyakiti siapapun.
Keadilan datang dengan cara yang lembut, seperti angin pagi yang membawa kesejukan. Pada akhirnya, semua yang baik akan ditemukan, dan semua yang jahat akan terungkap. Itulah pelajaran sejati yang ditinggalkan oleh kisah ini. Kekuatan yang sesungguhnya bukan terletak pada kekuasaan, tetapi pada kebenaran yang tak tergoyahkan.